Nggak ada mungkin. Tema itu dibuat dadakan, kayak tahu dadakan. Berarti seragam bikin lagi nih. Iya. Berarti seragam bikin lagi nih biar nggak ini. Perlu bikin eksaminasi setelah tulisan ini terkait dia Dibuat aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. berlaku surut gitu. Dan untuk sidang hari ini seperti apa? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau eksepsi atau pengajuan kami itu diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, bismillah, kita akan maju kepada sidang pokok perkara. Itu sudah dari jauh-jauh hari sudah saya sampaikan. Tapi kita mesti cermati ya. Kita mesti cermati panas. Situ. Tadi kalau kita cermati dari keputusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi, ya, bahwa yang diputuskan itu persoalannya hanya soal administrasi. Kami itu dianggap telat mengajukan rapid karena tanggal 3 Agustus 2026. Padahal senyatanya kami sudah mengajukan rapid tersebut di tanggal 30 Juni 2026 menggunakan e-court. Nah, tetapi memang fisiknya baru kami masukkan di tanggal 3 Agustus 2026. Tapi yang dihitung menjadi keputusan tersebut adalah pada tanggal 3 Agustus 2026 ketika keputusan untuk penetapan sidang pokok perkara sudah dijalankan. Seperti itu ya. Jadi ini persoalan administratif aja dan sekaligus juga sebagai sebuah koreksi ya, sebuah review notis bagi aparat penegak hukum di sini. Jadi kalau Anda memberikan fasilitas elektronik tapi yang digunakan tetap manual, lalu apa artinya menggunakan elektronik ya? Menjadi beban negara, udah dicabut aja elektroniknya, pakai manual aja gitu ya, sehingga jelas. Seperti itu. Ibu mungkin izin akan mengajukan rapid seperti Roy Suryo atau akan melanjutkan di pokok perkaranya? Ya sebetulnya sekali lagi tuh saya selalu menghormati hukum. Saya cermati baik-baik kata demi kata dari apa yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi ya. Jadi artinya kalau memang keputusannya adalah kita maju kepada sidang pokok perkara ya kita ajukan, kita siap gitu. Dan sejak dari awal juga kita udah siap. Sejak tanggal 22 Juni 2026 ketika saya sudah dilimpahkan berkas dan kemudian sidang sudah dijadwalkan, kan saya sudah siap untuk sidang, bukan rapid kan. Nggak ada masalah. Untuk agendanya mungkin sudah ada undangan? Jadi gini, saya tambahkan. Ya. Rapid yang dimaksud oleh Dr. Tifa adalah intellectual exercise terhadap KUHP dan KUHP yang baru. Ya. Nah, ibarat kata SMA 3 2026 itu terbit tertanggal 18 Agustus 2026. Sedangkan baru bisa kita dapat tuh kami dari googling itu baru tadi malam gitu. Jadi ini suatu hal yang baru. Jadi sesuatu hal yang baru tentu ibarat kata kayak tahu bulat dibuat dadakan. Ya. Dan dibuat dadakan. Nah, dijadikan sebagai rujukan dan tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Ya ini kami pertanyakan. Tapi apapun juga tadi yang Dr. Tifa sampaikan, proses hukum yang dilakukan ini adalah intellectual exercise. Betul. Dan jadi buat kebaikan, keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Kira-kira gitu ya, Ya, Dokter ya. betul. Mungkin Terus untuk agenda pokok perkaranya mungkin sudah mendapatkan undangan untuk sidang lagi? Oh, sampai hari ini belum. Sampai tadi malam data di SIPP Jakarta Timur itu masih kosong. Ya. Jadi kita belum tahu. kita mengikuti saja. Kita mengikuti saja. taat hukum kok. Ya. Bang, mungkin langkah-langkah apa aja yang akan nanti dihadapi di... Ini ya nanti ditambahkan Bang Tony ya. Jadi pertama adalah kita itu intinya intellectual exercise sekali lagi. Jadi KUHP baru ini yang sedang kita sedang kita empirikan, sedang kita jalankan ini pertama ya. Dan kita sudah lihat kan celah-celah di mana-mana, termasuk penerapan pasal 75 ayat 4, penerapan pasal 206, lalu penerapan nanti kalau seandainya masuk sidang pokok perkara, ternyata eksepsi saya diterima baru setelah 3 tahun lagi gitu. Jadi saya tersandera sebagai terdakwa dan sebagainya, itu tidak bagus sekali presiden itu bagi masyarakat Indonesia yang lain. Karena itu maka kami eksersiskan lagi nanti pada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Lalu kami juga atas putusan rapid ini kami juga eksaminasi kemungkinan ya untuk kami eksaminasikan ke KY ya. Semua upaya perlawanan akan dilakukan. Ya, oleh Dr. Tifa intellectual dalam exercise bentuk lah. upaya hukum apapun. Ya, artinya kita ingin meluruskan lah, luruskan hukum di Indonesia gitu supaya nggak jadi gampang dibelok-belokin. Apalagi seperti tadi juga kami susah ditolak sebetulnya, tapi hanya persoalan administrasi saja yang membuat rapid ini kemudian tidak diterima gitu loh. Jadi bukan pada inti dari petitum kami gitu loh, inti dari fakta-fakta hukum yang sudah kami sampaikan pada pengajuan rapid kami ya, seperti itu ya. Oke? Cukup. Ya, terima kasih. Enggak ada mungkin.
Tema itu dibuat dadakan, kayak tahu dadakan. Berarti seragam bikin lagi nih. Berarti seragam bikin lagi nih biar nggak Perlu bikin eksaminasi tulisan ini terkait dia kan Dibuat aja. nggak apa-apa, nggak apa-apa. berlaku surut gitu. Boleh. Dan untuk sidang hari ini seperti apa? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau eksepsi atau pengajuan kami itu diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, bismillah, kita akan maju kepada sidang pokok perkara. Itu sudah dari jauh-jauh hari sudah saya sampaikan. Artinya, tapi kita mesti cermati ya. Kita mesti cermati panas. Situ. Tadi kalau kita cermati dari keputusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi, ya, bahwa yang diputuskan itu persoalannya hanya soal administrasi. Kami itu dianggap telat mengajukan rapid karena tanggal 3 Agustus 2026. Padahal senyatanya kami sudah mengajukan rapid tersebut di tanggal 30 Juni 2026 menggunakan e-court. Nah, tetapi memang fisiknya baru kami masukkan di tanggal 3 Agustus 2026. Tapi yang dihitung menjadi keputusan tersebut adalah pada tanggal 3 Agustus 2026 ketika keputusan untuk penetapan sidang pokok perkara sudah dijalankan. Seperti itu ya. Jadi ini persoalan administratif aja dan sekaligus juga sebagai sebuah koreksi ya, sebuah review notis bagi aparat penegak hukum di sini. Jadi kalau Anda memberikan fasilitas elektronik tapi yang digunakan tetap manual, lalu apa artinya menggunakan elektronik ya? Menjadi beban negara, udah dicabut aja elektroniknya, pakai manual aja gitu ya, sehingga jelas. Seperti itu. Ibu mungkin izin akan mengajukan rapid seperti Roy Suryo atau akan melanjutkan di pokok perkaranya? Ya, sebetulnya sekali lagi tuh, saya selalu menghormati hukum. Saya cermati baik-baik kata demi kata dari apa yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi ya. Jadi artinya kalau memang keputusannya adalah kita maju kepada sidang pokok perkara ya kita ajukan, kita siap gitu. Dan sejak dari awal juga kita udah siap. Sejak tanggal 22 Juni 2026 ketika saya sudah dilimpahkan berkas dan kemudian sidang sudah dijadwalkan, kan saya sudah siap untuk sidang, bukan rapid kan. Nggak ada masalah. Untuk agendanya mungkin sudah ada undangan? Jadi gini, saya tambahkan. Ya. Rapid yang dimaksud oleh Dr. Viva adalah intellectual exercise terhadap KUHP dan KUHP yang baru. Ya. Nah, ibarat kata SMA 3 2026 itu terbit tertanggal 18 Agustus 2026. Sedangkan baru bisa kita dapat tuh kami dari googling itu baru tadi malam. Gitu. Jadi ini suatu hal yang baru. Jadi sesuatu hal yang baru tentu ibarat kata kayak tahu bulat dibuat dadakan. Ya. Ini juga dibuat dadakan. Nah, dijadikan sebagai rujukan dan tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Ya ini kami pertanyakan. Tapi apapun juga tadi yang Dr. Viva sampaikan, proses hukum yang dilakukan ini adalah intellectual exercise. Betul. Dan jadi buat kebaikan, keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Kira-kira gitu ya, Ya, Dokter ya? betul. Mungkin Terus untuk agenda pokok perkaranya mungkin sudah mendapatkan undangan untuk sidang lagi? Oh, sampai hari ini belum. Sampai tadi malam data di SIPP Jakarta Timur itu masih kosong. Ya. Jadi kita belum tahu. kita mengikuti saja. Kita mengikuti kita saja. taat hukum kok. Ya. Bang, mungkin langkah-langkah apa aja yang akan nanti dihadapi di Ini ya tadi ditambahkan Bang Tony ya. Jadi pertama adalah kita itu intinya intellectual exercise sekali lagi. Jadi KUHP baru ini yang sedang kita sedang kita empirikan, sedang kita jalankan ini pertama ya. Dan kita sudah lihat kan celah-celah di mana-mana, termasuk penerapan pasal 75 ayat 4, penerapan pasal 206, lalu penerapan nanti kalau seandainya masuk sidang pokok perkara, ternyata eksepsi saya diterima baru setelah 3 tahun lagi gitu. Jadi saya tersandera sebagai terdakwa dan sebagainya, itu tidak bagus sekali presiden itu bagi masyarakat Indonesia yang lain. Karena itu maka kami exercise-kan lagi nanti pada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Lalu kami juga atas putusan rapid ini kami juga eksaminasi kemungkinan ya untuk kami eksaminasikan ke KY ya. Semua upaya perlawanan akan dilakukan. Ya, oleh Dr. Viva. intellectual Dalam exercise bentuk lah. upaya hukum Upaya apapun. hukum. Ya, artinya kita ingin meluruskan lah, menegak luruskan hukum di Indonesia gitu supaya nggak jadi gampang dibelok-belokin. Apalagi seperti tadi juga kami susah ditolak sebetulnya, tapi hanya persoalan administrasi saja yang membuat rapid ini kemudian tidak diterima gitu loh. Jadi bukan pada inti dari petitum kami gitu loh, inti dari fakta-fakta hukum yang sudah kami sampaikan pada pengajuan rapid kami ya, seperti itu ya. Oke? Cukup. Ya, terima kasih.